ketika kita gelap menentukan kebenaran, banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Mana hak, mana batil? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalam sholat kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, bersihkan pikiran dan perasaan kita tentang gelapnya perang Iran dan Israel ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bisa tunduk kepada Allah, hati kita luluh untuk melaksanakan kewajiban di hari ini, di saat ini. Kita bersyukur atas nikmat ini karena tidak semua orang mendapatkan nikmat kecuali bagi mereka yang mujahadah, sungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh, maka sempit kesempatan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa hadirnya kita di tempat ini saat ini, dan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di tempat lain yang pada saat yang sama sedang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang mengantarkannya itu hakikatnya adalah karena mujahadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan petunjuk dia dihantarkan untuk menguatkan niat ketundukannya itu. Salawat serta salam tentunya senantiasa tercurah limpah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah Allah akan kita dapatkan, kita kuatkan ketika juga kita dihantarkan untuk meniti jalan yang telah dijejaki, yang telah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita, sehingga kita tahu jalan yang harus ditempuh yang seperti apa. Jalan yang ditempuh bukan jalan yang akan belok ke kiri atau ke kanan, tapi jalan siratal mustaqim. Hadirin jamaah rahimakumullah, meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Apalagi di saat yang sedang genting, ketika kaum muslimin kita dihadapkan pada situasi-situasi yang dilematis dengan informasi yang begitu berubah setiap saat. Ambil contoh saja, ketika di Timur Tengah atau di Timur Barat terjadi peperangan antara Iran dengan Israel yang rudalnya itu melewati wilayah-wilayah kaum muslimin ahlu sunnah, walaupun sebagian itu juga ada yang bukan ahlu sunnah. Informasinya begitu rupa, bukan hanya terhalang oleh kabut kesamaran informasi, tetapi juga bahkan gelap, sehingga jangankan satu RW, di keluarga saja terjadi pertengkaran
pertengkaran, baik itu anak dengan ayah, baik itu suami dengan istri. Melihat fenomena ini menjadi samar. Ternyata ini yang dianggap dulu sesat, sekarang ternyata benar, membela Palestina dan lain sebagainya. Gelap. Khatib di hari kemarin memberikan materi yang tidak ada kaitannya dengan urusan peperangan ini, tetapi jamaah bertanya tentang itu. Artinya apa? Ini menunjukkan ada atensi yang sangat besar dari kaum muslimin untuk menemukan kebenaran karena samar. Nabi Muhammad, kalau kita membaca tulisan-tulisan, fatwa-fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama mengenai hal ini, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita kuatkan dalam jiwa kita bagi kaum muslimin. Yang pertama, tentu hati-hati dalam menerima kemudian menyebarkan informasi, baik yang pro dengan kita maupun yang kontra dengan kita. Hati-hati, tabayyun. Jangan asal datang dari yang pro dengan kita kemudian kita share. Jangan asal karena yang kontra dengan kita kemudian kita bantah mati-matian dengan penuh emosi. Hati-hati betul ketika kita menerima informasi. Yang kedua, hari jamaah Allah, kita ini lemah. Dengan kesamaran kemampuan kita dalam menemukan kebenaran, ini lemah. Ada khilaf, ada pertentangan dari informasi yang kita terima. Maka satu-satunya jalan agar kabut ini atau kegelapan ini tersingkap, jelas mana yang salah, mana yang batil, jelas mana yang buruk, mana yang baik, maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang. Dalam setiap sholat 17 kali kita berdoa itu. Kalau kita mengikuti sholat, melaksanakan sholat wajibnya, belum sholat sunat. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi apakah cukup dengan doa itu? Ada jemaah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa istiftah. Dari 1 dari 12 atau mungkin 11 doa istiftah. Ini doa yang paling banyak pilihan yang kita bisa baca dalam sholat. Kita mungkin hanya yang dirutinkan itu Allahumma ba'ani atau wajjahtu atau subhanakallah. Di antara itu biasanya yang memilih itu yang paling pendek atau yang paling dipakai oleh organisasinya atau oleh gurunya, itu yang dipakai. Biasanya ada dalam masalah ini pun ada kefanatikan. Tapi sebetulnya kita bisa memilih 1 di antara 11 atau 12 doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan 1 di antara itu sangat relevan untuk kita mendapatkan kejelasan di antara kesamaran yang kita alami pada saat ini. Kebenarannya yang mana? Nah, ini jamaah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa yang bisa dibaca pada saat sholat malam. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa. Doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi Ihdini lima ikhtulifa fihi. Hati jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentu ini ya, kita bisa gunakan doa ini dalam sholat wajib kita atau sholat sunnah kita.
Doanya Allahumma Rabba Jibril. Allahumma ya Allah Rabba Jibril. Rabb ada terkandung tauhid rububiyah. Rabb yang mana? Rabb Jibril. Di sini menggunakan Jibril, wa Mikail wa Israfil. Dua-duanya bisa digunakan. Bisa Jibril, bisa Jibril. Jibril dan Jibril secara bahasa sama saja, tetapi Al-Quran menggunakan Jibril. Jibril itu di lisan kita lebih ringan, mudah diucapkan, tapi Jibril berat. Tetapi dalam tatanan atau susunan bahasa Arab disebut atau dikatakan Jibril, Mikail dan Israfil itu lebih relate, lebih nyambung secara bahasa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita mohon kepada Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, 3 malaikat yang dianggap utama. Jibril yang menurunkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu dan ilmu kepada para nabi. Mikail rezeki. Israfil nanti di akhir zaman, di akhirat, yang meniup sangkakala kehancuran dunia dan nanti dihidupkannya lagi makhluk kebangkitan. Nah, ini urusan besar, bukan urusan kecil. Yang disebut dalam doa itu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kemudian yang disebut Allah Fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Khaliq tapi Fatir. Kalau dikatakan Fatir berarti penciptaan yang belum pernah ada polanya, betul-betul baru, inovatif kalau bahasa kita. Kalau dikatakan dengan Fatir, beda dengan Khaliq. Kalau Khalaqa ada penciptaan sebelumnya yang Allah juga ciptakan. Kalau Fatir berarti belum ada yang sebelumnya. Kemudian Alimul Ghaibi Wasyahadah, dialah Allah yang Alimul Ghaibi Wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata nampak. Siapa yang bisa mengetahui yang gaib dan yang nampak kecuali hanya Allah saja. Ini urusan ini besar. Urusan ini besar. Kemudian anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah dipuji. Setelah dipuji dengan urusan besar, engkaulah yang memutuskan fima ibadika, di antara hamba-hambamu, fima fihi kanu yakhtalifun, urusan yang menjadi khilaf, pertentangan, benar salah, jelas nggak jelas kebenarannya, orang bertengkar, berbeda pendapat. Lalu doanya, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ihdini, berilah petunjuk kepadaku, limakhtalafa fihi minal haqqi, dari kebenaran yang dipertentangkan itu, bi'idhnik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, karena engkaulah tahdi, yang menunjukkan man tasya, kepada siapa yang kau kehendaki, ila siratin mustaqim, kepada jalan siratal mustaqim. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, khatib menyarankan kepada hadirin jamaah rahimakumullah untuk membuka lagi buku-buku tentang salat atau buku-buku fikih. Temukan doa ini, atau searching di internet, temukan doa ini, gunakan. Karena ini akan membantu kita untuk lepas dari khilaf ini. Allah yang akan menunjukkan kepada kita, akan membantu kita untuk menemukan mana yang benar-benar hak, mana yang benar-benar batil. Ihdini, tunjukkanlah kepadaku, limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, dari yang dipertentangkan ini, kebenaran yang dipertentangkan ini, bi'idhnik, dengan izinmu. Jadi Allah nanti akan mengizinkan kita menemukan kebenaran itu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, karena engkau lah yang akan menunjukkan kepada siapa yang engkau kehendaki, kepada apa? Siratal mustaqim. Barangkali ketika kita dulu sedang sekolah agama di madrasah, kita sering mendengar doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Secara mana hadirin jamaah rahimakumullah, doa ini pun bisa digunakan, tetapi
jangan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Karena doa ini tidak ditemukan dalam hadis Nabi yang sahih tentang itu, tapi maknanya sama dengan yang tadi. Silahkan digunakan, diamalkan, tetapi hadirin jamaah rahmatullah, jangan dinisbatkan kalau menggunakan doa yang tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah, nampakkanlah kepadaku yang hak benar-benar hak dan yang batil benar-benar batil. Berikan kekuatan kepadaku, rizki kepadaku, kekuatan kepadaku untuk menemukan kebenaran itu, dan berikan kekuatan kepadaku untuk menjauhi kebatilan itu. Doa ini juga silahkan digunakan, tetapi tidak dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita coba mencari tokoh ideal dalam menemukan kebenaran, dan orang ini orang Persia yang jadi Iran sekarang. Wilayah Persia itu terbentang dari wilayah Iran, Irak, dulu Imperium Persia, perangnya dengan Romawi. Romawi misalnya ada di Syam, sekarang Suriah, dan wilayah ke baratnya, wilayah Turki juga masuk wilayah Romawi zaman itu. Ada tokoh sahabat Nabi SAW mencari kebenaran, namanya Salman, disebut Salman Al-Farisi. Salman ini anak tokoh Majusi. Ayahnya ini kepala desa, kepala kampung kalau kita. Ada di Isfahan. Isfahan itu di tengah-tengah Persia saat itu. Kalau sekarang di tengah-tengah Iran. Penganut Zoroastrianisme, penyembah api Persia itu dulunya. Termasuk Salman. Salman begitu, sering dilibatkan oleh ayahnya untuk menjaga api suci. Suatu ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke ladang. Di perjalanan lewat ke sebuah gereja. Di sana ada yang sedang berdoa, orang-orang Nasrani. Tertarik Salman ini. Dia tidak jadi ke kebunnya, malah mendengarkan doa-doa dari orang Nasrani itu. Pulang ke rumahnya, ditanya oleh ayahnya, diceritakan, khawatir ayahnya ini. Salman kemudian dipenjarakan, kakinya diikat dengan kayu, tidak boleh kemana-mana. Tapi Allah menakdirkan dia bisa bertemu, berjumpa, berdialog dengan orang Nasrani. Dia mengatakan, kalau engkau mau ke Syam, aku ikut. Karena Salman Al-Farisi mencari tahu dulu mereka yang ibadah di gereja itu dari mana, dari Syam. Akhirnya dengan segala cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan Salman bisa ke Syam. Di Syam bertemu dengan seorang uskup. Dia tinggal di gereja itu, mengabdi, melakukan pelayanan. Tapi kecewa Salman itu, kenapa? Karena uskup yang dianggap paling soleh itu ternyata orang yang suka mengambil harta sedekah. 7 gentong ada di dalam gereja. Kecewa dia. Uskup itu mati. Ketika di hari mau penguburan, Salman menyampaikan kepada jemaahnya, orang ini orang yang khianat. Sedekah yang kalian berikan itu disembunyikan dan diberikan kepada fakir miskin. Dari mana kamu tahu? Ini lihat buktinya, diperlihatkan 7 gentong emas itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si uskup itu tidak dikuburkan, disalib, dilempari dan dicaci maki. Lalu Salman sampailah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 3 guru. 3 gurunya ini, yang terakhir meninggal dunia, yang pertama meninggal dunia, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga meninggal dunia, yang ketiga meninggal dunia. Tapi Salman ini setiap kali mau ditinggalkan atau melihat ajal dari guru-gurunya itu selalu bertanya, jika engkau meninggal, aku akan dititipkan kepada siapa? 3 guru terakhirnya itu selalu menjawab,
yang isinya adalah berburu kepada orang yang tidak mengubah agamanya dari ajaran Ibrahim. Dan yang terakhir mengatakan bahwa engkau kalau mau menemukan kebenaran, zamannya sudah tiba. Akan muncul seorang nabi yang diusir oleh kaumnya berhijrah dari satu kota ke kota yang lain, yang kota itu ada kebun kurma di antara dua gunung hitam. Kalau anakku, wahai anakku, kau mau pergilah ke sana, temui. Ada tanda kenabian. Dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Lalu Salman pergi di tengah jalan bertemu dengan orang Arab, dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, Salman Al-Farisi dibawa ke Madinah, dan Nabi SAW belum sampai ke Madinah pada saat itu. Ketika hari Nabi SAW tiba di Kuba, Salman sedang ada di pohon kurma. Tiba-tiba mendengar di bawah ada obrolan antara majikan dengan sepupunya bahwa di Kuba sedang berkumpul celakalah Aus dan Khazraj. Mereka sedang menyambut seorang laki-laki yang mengaku dirinya nabi. Celaka mereka mendengar ada orang dari Makkah yang mengaku nabi. Bergetar hati Salman Al-Farisi, dia turun. Kemudian dia segera menemui Nabi SAW dengan mengatakan, membawa kurma dan mengatakan, ini adalah sedekah untuk kalian. Salman menemukan bahwa mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak memakan kurma itu. Gumam Salman dalam hatinya, satu tanda aku temukan, dia tidak menerima sedekah. Lalu Salman pulang lagi, dia mau mengambil kurma-kurma yang jatuh di kebun tuannya, diambil, dibawa lagi. Ketika sampai ke Kuba, Nabi sudah masuk ke Madinah, disusul ke Madinah. Kemudian menemui Nabi SAW, ini adalah kurma hadiah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Dan Nabi memakan kurma itu. Salman bergumam dalam hatinya, benar, ini hadiah dimakan, berarti menandakan ini seorang nabi. Tapi ada satu lagi yang belum ditemukan. Kata gurunya yang ketiga, nabi yang terakhir itu ada tanda di pundaknya. Satu ketika Nabi SAW sedang di Baqi, sedang menguburkan jenazah sahabatnya. Lalu Salman berkeliling di belakang Nabi SAW, melihat-lihat apakah ada tanda kenabian di pundaknya. Nabi faham itu. Nabi singkapkan gajuhnya itu, yang dua lapis itu, ternyata ada tanda kenabian. Salman berlari memeluk Nabi SAW, menangis karena kebenarannya yang dicari ini sudah ditemukan. Itu Salman. Hadirin jamaah rahimahumullah, orang Persia, tetapi Persia sudah berubah. Banyak hal yang panjang sekali untuk diceritakan, tapi hadirin jamaah rahimahumullah, sekali lagi di awal ketika kita gelap menentukan kebenaran, banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Mana hak, mana batil? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dalam sholat kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, bersihkan pikiran dan perasaan kita tentang gelapnya perang Iran dan Israel ini. Karena sesungguhnya kita kalau tidak hati-hati bisa terjebak ke dalam hal yang mungkin selama ini kita takutkan, yaitu kesesatan. Demikian saja hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.